Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Ats-tsalitsu khiyarul aib. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar dalam mazhab Syafi'i ada tiga, khiyar majelis, khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aib atau khiyar karena adanya cacat atau napa nggih cacat ning gone napa mati atau barang yang dijual belikan. Wa huwa ayajidal mustari fi silati aiban, yakni ketika seorang pembeli ini mendapati aib, mendapati kekurangan atau cacat pada barang yang dijual belikan. Ketika posisi seperti itu, faya juzu lahu ayyafsahal aqda wa yarudda sil'ata ila sahibiha, maka boleh bagi pembeli untuk membatalkan akad atau membatalkan akad dan mengembalikan barang yang dibelinya kepada pemiliknya. Namanya khiyar aib. Nah, aib di sini seperti apa? Dhabitul aibi. Batasan disebut dengan aib yang memperbolehkan khiyar adalah mayungkisul aina awil qimah, sesuatu yang mengurangi barangnya. Jadi mengurangi kuantitasnya, awil qimata atau nilainya, kualitasnya. Naqson yafutu bihi gharadun sahih, yang menyebabkan atau kekurangan yang menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan atau tujuan si pembeli. Ya. Wal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi adamu, sementara kaprahnya atau umumnya barang yang dijual belikan, jenis dari barang yang dijual belikan tidak ada aib itu, kecuali kalau memang aibnya itu barang yang kaprah. Nah, tuku kong ini konsekuensinya mesti ono aib misalnya, dan itu biasa. Nah, itu tidak menetapkan khiyar. Nanti akan ada contoh-contoh. Wa yasbutu dzalika fi jami' nawil bai'. Nah, khiyar aib ini berlaku untuk seluruh macam-macam jual beli. Syarhud dhabiti, kemudian ini penjelasan dari definisi tadi, definisi atau batasan aib. Mayungkisul aina awil qimah, artinya aib atau kekurangan atau cacat yang mengurangi fisiknya atau nilainya. Naqisul ain, kekurangan secara fisik itu seperti apa? Kakitabin nakosom warakotun, misalnya beli buku tapi kurang 1 lembar. Nah, ini tadi fisiknya kurang. Awarakotani atau 2 lembar. Padahal yang namanya buku ini ulama banyak mengatakan kamu bacalah semua kitab, belilah semua kitab, dan kata ulama syira'ul kutub yurithul ghina. Ini salah satu cara biar kaya ini belanja kitab, senajan ra iso maca tuku bukune akeh banget ra iso maca ini karena syira'ul kutub yurithul ghina. Dan bacalah, pasti setiap buku itu yang kamu baca pasti setidaknya kamu mengambil setidaknya 1 atau 2 faedah. Nah, barangkali jebule sing ono faedahnya sing 1 lembar yang hilang tadi kan, nah, masalah nggih. Kalaupun nggak bisa masuk semuanya 1 buku nggih, kemudian pikirannya pirang-pirang ya. Ono sing kredit macet dan sebagainya itu kan, ditambah ilmu fikih itu nggak rodok mental kan ngoten nggih. Kaki tabin nakosem min warakotun aw warakotani, 1 buku yang kurang 1 lembar atau 2 lembar itu namanya berarti cacat, cacat dari sisi fisiknya. Wakasatin nakisati udhunin, atau kambing yang kurang telinganya hanya 1 misalnya. Niku nakisul qimah kasatin maridotin, kemudian ketika niku cacat dari sisi kualitas, bukan dari sisi fisiknya tapi sisi sifatnya atau nilainya, adalah kasatin maridotin, seperti kambing yang sedang sakit. Tak tuku jebule gering toh, nah misalnya ngoten. Tuku pedus ra ngerti, mbok tekan omah jebule gering. Nah, ini namanya cacat. Kemudian cacat yang kemudian menetapkan adanya khiyar adalah yang yafutu bi gharadun sahih, yang mana tujuan dari pembeli itu tidak terpenuhi. Ayyakunal aibu mimma la yutasamahu fi, maksudnya adalah cacat di situ adalah cacat yang tidak bisa dimaklumi, tidak bisa ditolerir. Wa yufawitu alal mustari gharadun sahihan, kemudian bahkan menghilangkan atau membuat tidak terpenuhinya tujuan si pembeli.
Ya. Kalau cacatnya itu tidak mempengaruhi itu nggak apa-apa. Jangan beli motor terus bane ono beleke. Nah, niku tidak bisa kemudian tak belekke ono beleke. Karena ini kekurangan yang ditolerir wong sing jenengane motor bekas ono beleke biasa. Belek niku ning anu lho nggih. Sing nggone ban ora ning jero mesin nggih, sing penting ning jero mesin masalah niku nggih. Ono beleke ning jero ning nggone ban. Nah, itu tidak termasuk cacat yang memperbolehkan khiyar. Kemudian ada tambahan wal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi adamu. Sementara umumnya jenis dari jual barang yang dijual belikan itu adalah tidak adanya kekurangan itu, cacat itu. Wa amma idza kana al ghalibu wujudu hadzal aibi fala yadur. Nah, adapun jika memang umumnya barang yang jenis dari barang yang dijual belikan itu ada aibnya, memang ada aib seperti itu, maka itu tidak apa-apa, artinya tidak jual belinya tidak menetapkan adanya khiyar. Seperti kasuyu batilil amati. Nah, kalau zaman dulu niku beli budak perempuan kok ternyata sudah tidak perawan, itu biasa wong jenengane budak ora perawan niku biasa. Wah, tak tuku budak ayu-ayu jebule wis bolong pamane ngoten nggih. Biasa wong namanya budak. Budak itu kan boleh digauli oleh tuannya. Nggih. Namanya menggauli dengan cara milkul yamin. Jadi menggauli perempuan itu ada kalanya yang halal itu yang pertama dengan cara nikah, yang kedua dengan milkul yamin, karena perbudakan itu budak itu boleh digauli. Untungnya saat ini wis ora ono perbudakan niku nggih. Jadi boleh dijual belikan, tapi ketika membeli itu boleh digauli tanpa dinikahi niku. Enggak bisa dihukumi budak. Bukan, karena enggak ada nasnya niku ngawur nggih. Jadi terus yang ketiga adalah yang wati syubhat namanya. Nah, wati syubhat itu adalah pernikahan, contohnya pernikahan yang fasid, pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat karena nggak ngerti. Misalnya menikahi seorang perempuan, ternyata kok tunggal suson, ngerti wis pernikahan sudah berjalan, ternyata dulu kecilnya itu disusui oleh ibu yang sama. Ini kan mahram, nggak boleh menikah nih. Tapi sekadung hubungan ini tidak bisa hubungan suami istri ini tidak bisa dihukumi haram yang dulu-dulu itu. Sehingga yang sudah terlanjur ketika punya anak tetap sah jadi anak, nasabnya tetap nyambung. Anak tidak dihukumi zina. Nah, itu namanya wati syubhat. Atau pernikahan yang ternyata walinya tidak sah, setelah kemudian hari baru diketahui walinya tidak sah karena bukan walinya misalnya. Nah, orang ngaku naiki anak pungut misalnya terus diwaleni kan nggak sah nih, nggak sah. Anak pungut diwaleni itu nggak sah. Anak juga nggak ngerti, tahu ayo orang ngerti wong, pokoknya ditakoki iki anak kula. Tapi setelah sekian waktu kemudian baru diketahui, namanya ini wati syubhat namanya. Hubungan yang syubhat. Atau contoh kasus yang lain misalnya napa niku kula biasa gawe contoh niku salah masuk kamar. Nggih. Misalnya ono napa niku gempa bumi, ya, terus napa kemudian kan ono di barak-barak gitu. Nah, wis eling-eling wis kangsangan lu bojone, pokoknya aku ning barak nomor sekian. Nah, ya, terus akhirnya moro ning jebule nomornya dipindah kan ngoten misalnya, nomornya dipindah, akhirnya masuk kamar keliru. Lampune mati sisan ngoten nggih. Sip. Ayo ndeng namun ngerti-ngerti kok ana jenggote. Wah, mboten dilala kok tak dimek-mek lho kok padha brengose kan ngoten nggih mamane nggih. Ya, dan aromanya podo 76 misalnya kan. Aromanya podo 76 wah iki bojoku tenan iki kan ngoten. Sing wedok niku yo ngirane bojone, sing lanang yo ngirane bojone. Kari-kari setelah selesai lampune urip lho. Jenengan ki sinten? Nah, ini hubungan ini tidak bisa dihukumi zina. Dan perempuan ini wajib iddah, bukan wajib istibro, bukan iddah namanya nggih. Dia nggak boleh digauli oleh suaminya sampai 3 kali suci. Karena apa? Karena ini untuk memastikan kalau nanti hamil, kalau hamil ini kan menjadi anaknya yang tadi, karena itu tetap sah jadi anaknya nanti. Karena intinya nasab itu adalah ketika dihasilkan dari hubungan yang tidak terlarang, tidak yang haram. Nah, kalau ini ya. Malah tadi jelas kayak gitu gimana? Wah, jadi membeli budak perempuan kok ternyata sudah tidak rawan, ini tidak bisa kemudian dibatalkan.
Karena umumnya sing jenengane budak itu wis ora perawan. Awis taro abdan fawajadahu tarikan lis shalah niki ya contohnya unik nih. Tuku budak lanang jebule ora tau salat umpamane katanya. Ini tidak bisa dikembalikan. Apalagi wong ora tau salat. Karena berarti kan biasa budak ora salat niku nek ngoten. Budak kok ora salat. Awis taro sayyaratan musta'malatan fawajada musamkaratan, atau membeli mobil yang sudah napa niku second mustakmal iki. Ya mustakmal iki second wis tinggi second. Nah, didapatnya sudah didempul umpamane. Apa ini ya perlu diingalo niki ya iso ditinjau niki. Yang nyatane nek do tuku ya ditutuki ngaten iki to niku. Iki kaleng ora niku. Ternyata anggepe kaleng jebule napa kudu. Niku mosok ora oleh beleke nggih. Tapi prinsipnya ada ketika ada kekurangan-kekurangan yang umum terjadi pada napa mobil second, nah itu atau motor second itu tidak bisa dikembalikan karena itu umum. Misalnya ono mesinnya rodok ngebes, itu kan hal yang umum sekali itu loh, hal yang umum sekali. Ya resikonya wong tuku barang second ya ngono kuwi. Artinya sesuatu yang cacatnya umum itu tidak menetapkan khiyar. Beda nek cacatnya ora umum lah niku, itu boleh dituntut, boleh dikembalikan. Atau kecuali itu dipersyaratkan ya bisa. Nanti ada bah. Itu. Napa be bisarti baraatil aib niku mangke wonten niku. Wa kadza khisa'u thiron di nggih didempul napa dina apa nggih di samkarotan. Saya pernah baca niku ya, saya tak yakinkan dulu. Sambiru las-lasan ditenteng lah ditenteng. Niki sing aran niku kan tiyang Yaman niki. Berarti di Yaman niku ketak magic wonten. Tapi nek penulisnya niku tiyang Mekah, Madinah itu ra ono ketak magic niku. Di sana itu kalau motor itu wis penyok niku ya tetep tinggi. Engko nek wis iso tuku meneh terus tinggal ning buang ning dalan. Itu banyak itu mobil dibuang ning dalan niku. Bahkan kemudian sampah mobil itu nek kula bayangi iki nek gawe ning Indonesia payu iki ya. Saya mulus-mulus meng penyok anune misalnya itu enggak ada ketok magic. Karena saking murah di sana beli mobil itu murah sekali, enggak ada pajak, enggak ada anu nggih. Jadi ini murah banget. Nang kono napa Camry meng dienggo apa niku taksi niku Camry niku biasa niku nggih. Nang teng mriki lak Vios gitu nggih. Niku Camry niku. Napa di kisah uthiran niku di napa dilangi pingsilane iki napa? Dilangi lho. Pingsilane ndoke. Gakare napa niku? Kebiri. Di kebiri. Nah, di kebirine napa niku sapi jantan. Tiran niku sapi jantan. Itu bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Tapi ketika itu kaitannya dengan untuk akekah atau untuk korban gitu, mengurangi nilai enggak apa-apa. Jadi termasuk bukan aib yang kemudian menjadi tidak sah untuk dibuat korban itu adalah khisok apa nih wow kebiri. Termasuk. Ya. Kenapa? Karena kalau suwek ini enggak apa-apa. Yang berkurang cuil. Nah, kalau sobek enggak apa-apa. Kuping niku. Tindik niku enggak apa-apa nggih. Tapi nek niku wau kenapa nek khisok niku kok tidak termasuk aib atau napa niku jenenge dikebiri? Karena dianggap torpedo namanya nggih. Torpedo itu bukan daging yang maksudah, bukan daging yang layak gampangane nggih. Padahal do seneng niku nggih. Nah, torpedo lek do seneng niku nggih. Ibu-ibu malah seneng nih. Tapi itu bukan daging yang maksudah, yang napa nggih yang dituju. Padahal anu nggih nek karo kuping ya enak torpedo janjane nggih, tapi fikih mengatakannya seperti itu. Asbabu khiyarul aibi, sebab-sebab khiyar aib salah satun. Sebab-sebab khiyar aib itu ada 3. Wa inda yuradu bil maib. Nah, ketika terjadi itu maka
barang yang dibeli atau yang dijual belikan tadi boleh dikembalikan. Pertama, fawatu amrin maksudin min qada'in urfiyin, yaitu tidak terpenuhnya sesuatu yang diniatkan atau yang dituju, tujuannya tidak terpenuhi. Min qada'in urfiyin seperti ini, keterpenuhan yang bersifat uruf. Seperti apa? Kadzuhuril aibi alladzi yumkisul aina awil qimah walladzi tamma bayanu. Ini contohnya seperti munculnya cacat yang mengurangi fisik atau mengurangi nilai, di mana tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, fawatu amrin maksudin minil tiza min syartiyin, yakni hilangnya atau tidak terpenuhinya sesuatu yang dituju daripada apa, min iltiza min syartiyin, dari adanya persyaratan, kesanggupan persyaratan. Misalnya contohnya seperti kaan syarata fil mabi'i syai'an, sebagaimana misalnya jual beli itu mensyaratkan si pembeli, saya mau membeli barang ini dengan syarat tertentu. Nah, dilalah syarat ini tidak terpenuhi, itu dianggap sebagai aib. Aibnya aib dari persyaratan, meskipun ghalipe niku nggak apa-apa. Ghalib nih, pertanyaan general kan nggak apa-apa. Misalnya kayak bocor napa niku mau, misalnya mesin rodok ngerembes itu nek barang mustakmal atau second kan biasa niku. Nah, tapi bagaimana ketika itu dipersyaratkan? Nah, saya mau beli ini tapi dengan catatan, dengan syarat tak ini orang ngerembes. Kalau ngerembes berarti saya kembalikan. Itu ternyata persyaratan ini tidak terpenuhi, maka disebut dengan aib yang karena dipersyaratkan. Contohnya kakao nida berarti hamilan, jadi contohnya kita beli barang dengan mensyaratkan aku tuku sapi ini yang penting dia hamil. Nah, ternyata boso dituku ternyata hamil emang jembling ya wetenge, misalnya ngoten nggih. Nah, itu berarti boleh dikembalikan. Au dzata labanin, utawa karena ada susunya, ternyata setelah sampai rumah nggak bisa diperah, nggak keluar susunya. Nah, ini boleh dikembalikan. Sehingga faktalah satu persyaratannya tidak terpenuhi, maka disebut termasuk aib juga di sini. Yang ketiga, fawatu amrin maksudin min taghririn fi'liyin, tidak terpenuhinya tujuan atau perkara yang dituju karena adanya tipu daya, tipu muslihat. Taghrir itu bujui atau nipu, rekayasa. Seperti katasriyah, seperti contohnya tasriyah, membiarkan tidak diperah biar gede pentile engko ben rumangsane, wah iki berarti sugih susu, ngoten nggih. Anu lho mboten budak niki nggih, niki nganu niki. Niki sapi apa kambing ngoten nggih. Jenengan ampun bayangke budak lho. Karena nek budak itu ora penting susune kan. Wahya ayatul kalbai wa hal badabah qabla bai alihimal lil mustari kafatalabani, yakni ketika seorang penjual itu membiarkan dia tidak memerah kambingnya atau sapinya, biar terkesan itu banyak susunya kan, kayak menteng-menteng kayak berarti oke susune jebule diperes pisan entek sesuk entek meneh wis ra nganu ya, hanya untuk menipu. Itu taghrir namanya.